Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dalam video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Player yang Regresi, atau judul aslinya Relief Player. Ini merupakan video part ke-8 dari video part-part sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton video part-part sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa menyiapkan cemilan atau minuman di dekat kalian. Dan kalau sudah santuy, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Pada saat goblin itu mengayunkan senjatanya ke arah anak perempuan tersebut, untungnya seseorang melemparkan energi mananya ke arah tangan dari goblin itu, yang mengakibatkan senjata yang ia pegang pun akhirnya terpental. Goblin itu berbalik dan melihat siapa yang telah melakukan itu kepadanya. Iya, benar sekali, Yunha lah yang telah melemparkan energi mana itu ke arah tangan dari goblin tersebut. Dan di tangan kiri Yunha terlihat sebuah stik es krim yang telah dilapisi oleh energi mana. Sesaat kemudian, goblin yang satunya mulai menyerang Yunha dari arah belakang. Yunha berhasil menghindari beberapa serangannya. Yunha mengatakan kepada goblin yang menyerangnya itu bahwa dia sangatlah menyebalkan. Yunha berniat untuk langsung membunuhnya pada saat itu juga. Yunha mulai kembali melapisi stik es krimnya dengan menggunakan energi mana. Yunha dan goblin itu melakukan serangan secara bersamaan. Sementara itu, Pattaya kemudian datang sambil berlari. Dia memegang sebuah sapu untuk membantu Yunha menyerang goblin. Pattaya berhasil menyerang goblin yang satunya. Setelah itu, Pattaya pun meminta kepada Yunha untuk bertahan sedikit lebih lama. Pattaya kemudian melemparkan sapunya ke arah goblin yang ada di hadapan Yunha. Yunha tak menyangka kalau serangan itu ternyata berhasil. Setelah goblin di hadapan Yunha berhasil terpental, Pattaya pun menarik baju dari Yunha dan membawanya ke tempat yang aman. Oh iya, Pattaya juga membawa anak perempuan yang berambut twin tail itu. Dua goblin kembali berdiri dan mengejar Pattaya. Sambil berlari, Pattaya menanyakan keadaan dari Yunha. Yunha mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Salah satu goblin di belakang kemudian melompat dan hendak menyerang Pattaya dari arah atas. Yunha di belakang Pattaya mulai memusatkan energi mananya di kedua telapak tangannya. Dan terbentuklah energi mana yang menyerupai sebuah Rasengan. Bola mana itu kemudian Yunha hempaskan ke arah goblin yang menyerang dari atas itu. Dan goblin itu seketika terjatuh dan menimpa goblin yang ada di bawah. Yunha merasa cukup lega ketika berhasil menggagalkan rencana dari mereka. Setelah itu, Pattaya, anak perempuan twin tail beserta Yunha pun berhasil masuk ke tempat yang aman. Pattaya langsung berbaring ke lantai saking capeknya habis berlari. Di sana ada anak-anak yang lain dan dua wanita dewasa. Yang satu merupakan seorang guru dan satunya lagi merupakan kepala sekolah. Pattaya menanyakan tentang keberadaan anak-anak yang lain kepada ibu kepala sekolah. Ibu kepala menjawab kalau mereka berhasil dievakuasi. Dan ibu kepala kembali bertanya kepada Pattaya kalau apakah benar ada goblin yang muncul di dalam sekolah mereka. Pattaya membenarkan hal itu. Pattaya mengkonfirmasi bahwa ada 2 ekor goblin yang berhasil masuk kemari. Di lain sisi, Yunha nampak celingak-celinguk melihat anak-anak yang lain. Di sini, Yunha sempat menduga kalau 2 goblin yang muncul itu merupakan monster yang berhasil kabur dari insiden beberapa hari yang lalu. Ibu kepala sekolah mencoba menenangkan Pattaya. Ibu kepala sekolah sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib setempat. Dan sekarang, mereka tinggal menunggu sampai player datang kemari. Tetapi, sebelum ibu kepala menyelesaikan perkataannya, Minji kemudian berteriak memberitahukan Pattaya bahwa Hayang dan Yunyuk tidak berada di tempat ini. Pattaya seketika terkejut mendengar laporan dari Minji. Anak-anak yang lain juga ikut melaporkan bahwa mereka sempat melihat keduanya berada di daerah taman. Minji membenarkan laporan itu, karena bukankah Hayang sebelumnya telah berkata bahwa dia akan pergi membawakan es krim untuk Yunyuk. Sambil ketakutan, Pattaya mengatakan bahwa dia akan segera menjemput mereka berdua. Ibu kepala sekolah tentu ingin menghentikan tindakan Pattaya yang secara tiba-tiba itu. Bu kepala sekolah memberitahu Pattaya sambil ketakutan bahwa dirinya harus tetap berada di sini dan tinggal bersama dengan semuanya.
Kita diperlihatkan kondisi anak-anak beserta guru yang lain sedang menangis ketakutan. Anak-anak yang lain nampak khawatir dengan keadaan mereka berdua di luar sana. Mereka semua meminta kepada Pak Tayo untuk membawa mereka berdua kemari. Saat ini anak-anak sangat panik dengan apa yang telah terjadi. Dan di lain sisi, terlihat pintu keluar telah terbuka. Setelah itu, kita kemudian diperlihatkan situasi Hayang dan Hyun-hyuk. Saat ini Hayang sedang berteriak dengan keras saat melihat seekor goblin berhasil menangkap Hyun-hyuk. Saat goblin itu hendak mengayunkan senjatanya untuk menyerang Hyun-hyuk, Hayang kemudian berlari ke arah goblin tersebut sambil mengarahkan kedua tangannya ke arah depan. Kedua tangannya dilapisi dengan energi mana. Serangan Hayang berhasil membuat goblin tersebut terpental dari atas tubuh Hyun-hyuk. Hayang kemudian menanyakan kondisi dari Hyun-hyuk. Hyun-hyuk hanya bisa merintih kesakitan. Tak butuh waktu lama, goblin itu pun kembali berdiri. Hayang mencoba menggotong tubuh dari Hyun-hyuk dan hendak membawanya ke tempat yang aman. Salah satu kaki dari Hyun-hyuk nampaknya telah cedera. Karena Hayang dirasa terlalu lama saat membantu Hyun-hyuk berjalan, Hyun-hyuk pun menarik tangan Hayang dan segera berlari sekuat tenaga untuk pergi dari tempat itu. Dan goblin di belakang memperhatikan Hyun-hyuk dan Hayang yang sedang berlari. Hayang bertanya mengenai apa yang harus mereka lakukan pada saat sekarang ini. Hyun-hyuk dengan ragu mengatakan kepada Hayang bahwa orang dewasa akan segera datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Jadi sebaiknya mereka berdua saat ini bersembunyi dari goblin itu sampai orang dewasa telah tiba. Hyun-hyuk meminta kepada Hayang untuk naik ke atas panjatan kubus. Hyun-hyuk meminta Hayang untuk naik ke atas duluan. Saat menunggu Hayang naik ke atas, Hyun-hyuk melirik sedikit melihat goblin yang ada di belakang. Goblin itu hanya kebingungan melihat tingkah dari mereka berdua. Hyun-hyuk meminta Hayang untuk menetap di atas sana. Hayang tentu saja tidak terima Hyun-hyuk berkata seperti itu. Hyun-hyuk juga harus manjat ke atas. Namun Hyun-hyuk menolak tawaran dari Hayang. Ia mengatakan bahwa dia akan mengalihkan perhatian dari goblin itu sampai orang dewasa berhasil datang kemari. Hayang terus meminta kepada Hyun-hyuk untuk segera naik. Tapi sepertinya permintaan dari Hayang itu telah diabaikan oleh Hyun-hyuk. Hyun-hyuk kini sudah siap bertarung dengan menggunakan mainan pedang merahnya. Goblin itu lagi-lagi kebingungan dengan maksud dari Hyun-hyuk. Hyun-hyuk menatap tajam ke arah goblin itu sambil merinding ketakutan. Hyun-hyuk teringat dengan kejadian sang Flame Demon yang membakar habis Kraken pada waktu itu. Jadi pada waktu itu, Hyun-hyuk sempat menonton tayangan dari sang Flame Demon saat ia bertarung melawan Kraken. Hyun-hyuk rupanya sangat mengidolakan sosok dari sang Flame Demon. Dan suatu hari nanti, Hyun-hyuk ingin menjadi seperti dia. Hyun-hyuk kemudian menetapkan blip sistem di kepalanya untuk saat ini bisa menjadi seperti sang Flame Demon. Hyun-hyuk mencoba tersenyum berani sambil menantang monster goblin itu untuk bertarung. Ditantang seperti itu, tentu saja goblin tersebut mengamuk. Di dalam hati, Hyun-hyuk merasakan bahwa hal ini tidak menjadi masalah. Dirinya hanya harus melakukan gerakan yang selalu ia latih setiap hari. Sambil menutup kedua matanya, Hyun-hyuk kemudian mengayunkan pedangnya menyerang goblin itu. Tetapi tiba-tiba, kejadian yang dialami pada saat menantang Yun-ha kembali terjadi. Pedang yang ia pegang seketika lepas dan terpental jauh dari Hyun-hyuk. Kini Hyun-hyuk tak bisa berbuat apapun di hadapan goblin itu. Ia hanya bisa terduduk dan menerima takdirnya. Tetapi sesaat kemudian, pedang Hyun-hyuk yang terpental jauh itu pun kemudian diambil oleh seorang anak. Yang tentu saja kita sudah bisa menebak dia siapa. Goblin menyerang Hyun-hyuk dengan menggunakan senjatanya. Tapi tak lama kemudian, Hyun-hyuk nampak masih baik-baik saja. Hyun-hyuk mengintip sedikit melihat apa yang terjadi di depannya. Sementara Hayang di atas kubus melihat mereka berdua dengan tatapan yang khawatir. Benar sekali, yang datang adalah Yun-ha. Yun-ha terlihat menangkis serangan dari goblin itu dengan menggunakan pedang milik Hyun-hyuk. Setelah berhasil menangkis serangan dari goblin itu, Yun-ha pun berbalik dan memuji Hyun-hyuk. Yun-ha menyebut Hyun-hyuk sebagai seorang pria sejati. Terlihat Hyun-hyuk masih belum paham dengan apa yang telah terjadi. Goblin itu kembali menyerang Yun-ha dari arah atas. Hyun-hyuk seketika berteriak kepada Yun-ha untuk segera berhati-hati. Tetapi sebelum perkataan Hyun-hyuk selesai, Yun-ha dengan cepat menangkis serangan dari goblin itu dan kemudian menebas tangan dari goblin tersebut. Tangan goblin itu berhasil terpotong. Terlihat Yun-ha menatap tajam dengan serius ke arah goblin tersebut. Setelah itu, Yun-ha pun membelah tubuh dari goblin itu dari atas ke bawah. Yang alhasil, goblin itu pun berhasil dikalahkan. Dan dari dalam tubuhnya kemudian keluar berlian berwarna biru. Yun-ha nampak lega setelah berhasil membunuh goblin itu. Yun-ha sekali lagi berbalik dan mengatakan kepada Hyun-hyuk bahwa sekarang semuanya sudah aman. Hyun-hyuk berlari ke arah Yun-ha dan seketika memeluknya. Dan kepala Hyun-hyuk menabrak pipi dari Yun-ha.
Yun-hyuk mengatakan bahwa rupanya pahlawan itu ternyata benar adanya. Yun-ha heran mengapa Yun-hyuk bertingkah seperti ini. Yun-ha meminta kepada Yun-hyuk untuk melepaskan pelukannya. Tetapi Yun-hyuk tetap saja masih memeluknya sambil menangis. Dan di saat yang bersamaan, Ha-yang pun turun dari kubus dan ikut memeluk mereka berdua. Ha-yang sangat takut dengan kejadian barusan. Yun-ha di dalam hati beneran merasa heran dengan sikap dari mereka berdua. Nah, jadi bagaimanakah cara dari Yun-ha agar bisa keluar dan pergi menyelamatkan Yun-hyuk dan Ha-yang? Jadi waktu itu, di saat mereka semua sedang panik mencari cara untuk menyelamatkan Ha-yang dan Yun-hyuk, Yun-ha mengambil kesempatan tersebut untuk keluar dari sana. Dan setelah ia keluar, Yun-ha pun mengatur nafasnya. Yun-ha mengaktifkan deteksinya ke seluruh sudut bangunan sekolah. Yun-ha mengetahui kalau anak yang mempunyai mana yang sangat banyak adalah Ha-yang seorang. Jadi Ha-yang akan sangat mudah ditemukan oleh Yun-ha. Setelah Yun-ha menemukan Ha-yang, Yun-ha pun juga menemukan Yun-hyuk. Yun-ha melihat bahwa mereka berdua berhasil melarikan diri dengan aman. Yun-ha di dalam hati meminta kepada mereka berdua untuk bertahan sedikit lebih lama. Karena Yun-ha harus membereskan goblin yang sedang berjalan menuju gedung olahraga terlebih dahulu. Terlihat goblin itu hanya berjalan tanpa tujuan. Sesaat kemudian, Yun-ha pun berteriak kepada goblin tersebut sambil menanyakan kalau apakah dia telah menemukan sesuatu. Yun-ha berdiri di hadapan goblin itu dengan bermodalkan cutter di tangan kanannya. Yun-ha kemudian melapisi cutter itu dengan menggunakan energi mananya. Goblin itu seketika berlari ke arah Yun-ha dengan sangat cepat. Goblin tersebut memberikan serangan kepada Yun-ha, tapi serangan itu berhasil dihindari oleh Yun-ha. Yun-ha kemudian melompat ke dinding dan hendak menyerang goblin tersebut dari arah atas. Dan tentu saja Yun-ha berhasil memberikan serangan di punggung goblin itu. Tetapi serangan itu rupanya tidak cukup untuk membuat goblin itu menyerah. Monster goblin kembali menyerang Yun-ha dengan menggunakan kapaknya. Yun-ha seketika melompat dari atas punggungnya. Yun-ha berhasil mendaratkan kedua kakinya pada dinding bagian atas bangunan. Dan Yun-ha kembali memberikan serangan kedua kepada goblin tersebut. Serangan kali ini berhasil membelah tubuh dari goblin itu menjadi dua bagian. Goblin itu berhasil dikalahkan. Dan dari dalam tubuhnya terjatuh drop item berupa berlian berwarna biru. Yun-ha sama sekali tidak berniat untuk mengambil berlian itu. Melainkan Yun-ha saat ini menyayangkan pisau cutternya yang telah patah. Yun-ha kemudian membuang pisau cutter itu di dekat berlian milik goblin. Yun-ha tidak akan memaafkan para goblin itu karena telah berani menginjakan kakinya di taman kanak-kanak ini. Jika saja keduanya berhasil ditangkap, maka Yun-ha tak segan-segan untuk membunuhnya. Setelah selesai mengurus goblin itu, Yun-ha pun lanjut berlari ke tempat Yun-hyuk dan Ha-yang berada. Yun-ha berharap mereka berdua masih bisa selamat. Yun-ha nampak sangat khawatir kepada mereka berdua. Nah, itulah yang terjadi sebelum Yun-ha berhasil mengalahkan goblin yang ada di taman. Yun-ha saat ini sudah tidak tahu harus berbuat apa ketika melihat mereka berdua menangis dengan keras. Tak lama kemudian, Pak Tayo pun datang sambil memegang sebuah sapu. Pak Tayo menanyakan keadaan dari mereka bertiga. Yun-ha merasa sangat lega saat melihat Pak Tayo telah tiba. Yun-hyuk dan Ha-yang masih saja menangis sambil memeluk Yun-ha. Yun-ha pun menjawab pertanyaan dari Pak Tayo. Kalau mereka bertiga baik-baik saja. Pada sore harinya, polisi pun tiba ke tempat kejadian. Nampaknya tidak ada korban jiwa pada kejadian kali ini. Di lain sisi, Yun-ha dihampiri oleh seorang anggota kepolisian. Polisi itu masih tidak percaya kalau Yun-ha lah yang telah mengalahkan goblin yang ada di taman. Yun-ha beralasan bahwa goblin itu sudah terluka parah dari awal. Jadi Yun-ha hanya memukulnya beberapa kali saja. Setelah itu, goblin itu pun kemudian menghilang. Polisi tentu tidak langsung mempercayai ucapan Yun-ha begitu saja. Kedua goblin itu merupakan monster yang berada di kelas 7 atau bahkan kelas 8. Jadi mereka tidaklah selemah itu sampai-sampai bisa dikalahkan oleh seorang anak berumur 7 tahunan. Di sini Yun-ha memang paham bahwa monster akan tewas jika intinya berhasil dihancurkan. Dan untuk menghancurkan inti tersebut, maka dibutuhkan senjata yang dilapisi oleh energi mana, atau bahkan dengan menggunakan serangan fisik yang sangat kuat. Setelah mendapatkan informasi mengenai goblin yang ada di taman, polisi itu pun lanjut menanyakan mengenai goblin yang ada di lorong. Yun-ha beralasan bahwa mungkin saja goblin itu telah dikalahkan oleh goblin yang telah Yun-ha kalahkan sebelumnya. Dan itulah juga kenapa goblin yang Yun-ha kalahkan itu sudah dalam kondisi terluka. Dengan kata lain, Yun-ha mengatakan kalau kedua goblin itu tidak akur. Mendengar penjelasan dari Yun-ha, polisi itu pun akhirnya menerima kalau itulah yang sebenarnya terjadi. Yun-ha nampak tersenyum palsu di hadapan polisi itu. Setelah semua interogasi telah selesai, kepala dari kantor distrik Seongguk pun kemudian meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang ada di taman kanak-kanak Doan.
Insiden ini bisa terjadi akibat kelalaian dari mereka. Mereka akan melakukan yang terbaik demi kesejahteraan taman kanak-kanak mulai dari sekarang. Setelah permintaan maaf telah selesai, Kepala Kantor Distrik Seongguk pun kemudian memperkenalkan bintang pada hari ini. Mereka memberikan sertifikat penghargaan kepada Yunha kecil. Yunha nampak tak mengatakan apapun. Semua orang nampak terlihat senang sambil bersorak-sorai kepada Yunha. Di lain sisi, Yunha sudah bisa membayangkan apa yang bakal terjadi saat ia pulang ke rumah saat ini. Kedua orang tuanya pasti bakal memarahinya habis-habisan. Nah, karena Yunha nampak cemberut, pihak dari sesi foto pun meminta kepada Yunha untuk tersenyum dengan lebar. Yunha hanya bisa senyum terpaksa di hadapan semua orang. Oke lah, sekian untuk pembahasan alur cerita kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.